Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, alhamdulillah senang rasanya di pagi hari ini kita dapat bersua di channel kesayangan kita Ruas TV dalam rubrik pendidikan anak dan remaja. Semoga kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala serta bisa memberikan banyak dampak kebaikan untuk kita sekalian. Dalam pembahasan menyangkut tentang seri pembinaan anak dan remaja ini, di kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang cukup penting, yang yakinlah setiap kita orang tua pastilah pernah merasakannya, yakni menyangkut tentang bagaimana mengatasi anak yang sulit diatur. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, kita mungkin tidak mampu untuk menyiapkan masa depan bagi anak-anak kita, tetapi setidaknya kita dapat menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi masa depannya. Dan tentunya di dalam pembinaan kepada anak-anak kita ini akan banyaklah persoalan-persoalan dan kendala-kendala yang kita hadapi. Di antaranya adalah terkadang kita sebagai orang tua sangat sulit untuk mengatur anak kita, untuk mengarahkan anak kita, untuk mendidik anak-anak kita. Bahkan terkadang muncul keluhan-keluhan pada diri kita bahwasanya anak saya ini sulit untuk diatur, anak saya ini sulit untuk diarahkan, atau dalam tanda kutip terkadang kita menyebutkan anak saya ini adalah tergolong atau termasuk daripada anak-anak yang nakal. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, sebelum kita jauh membahas menyangkut tentang bagaimana mengatasi anak-anak yang sulit untuk diatur ini, kita ingin menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya ada 3 kedudukan anak di dalam Al-Quran, ya. Di antaranya adalah anak adalah merupakan nikmat dari Allah. Kemudian yang berikutnya, anak adalah merupakan amanah dan tanggung jawab yang sangat besar yang diembankan kepada kita. Dan yang ketiga adalah anak adalah merupakan ujian. Anak adalah merupakan ujian, ini penting untuk dipahami bagi kita orang tua. Kenapa jamaah sekalian? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memang jelas-jelas menyebutkan tentang ujian itu. Dan setiap orang tua yang mempunyai anak pastilah diuji Allah Subhanahu wa ta'ala lewat jalur anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah merupakan cobaan bagimu. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, bahkan boleh jadi bukan hanya sampai kepada cobaan. Boleh jadi anak-anak kita ini ada di antara mereka itu yang bisa menjadi musuh bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Inilah yang kita tidak inginkan jamaah sekalian. Kita sudah melahirkan anak kita, membesarkan anak kita, bahkan kita jadikan mereka sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Kita bimbing, bina, arahkan, bahkan kita cukupkan sandang, pangan, papan, serta pendidikannya. Kita tidak inginkanlah anak-anak kita itu menjadi musuh bagi kita, menjadi bumerang bagi kita, menjadi persoalan bagi kita, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kita inginkan adalah anak-anak kita justru menjadi penyemangat hidup kita, menjadi anak-anak yang mampu untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga, menyambung daripada keturunan kita. Dan anak-anak ini
dapat menjadi investasi pahala untuk kedua orang tuanya. Menyangkut tentang anak adalah merupakan ujian. Di sini juga kita ingin menyebutkan apakah sebenarnya sifat daripada ujian itu. Ya, di sini kita ada 5 hal menyangkut tentang sifat ujian itu. Yang pertama adalah ujian itu pasti, atau cobaan itu pasti akan kita dapatkan, akan kita peroleh. Selama kita ini masih hidup, yang namanya ujian pasti akan datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, kullu nafsin zaikatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi hal-hal yang mungkin buruk menurut kita, ya, yang kita anggap sebagai ujian, rupanya kebaikan-kebaikan juga, atau nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan datang kepada kita. Ya, yang kedua, jamaah sekalian, sifat daripada ujian itu adalah untuk menguji kita. Siapa di antara kita ini, untuk menguji kita, siapa di antara kita yang mampu untuk bersabar akan ujian tersebut. Bahkan untuk orang-orang yang bersabar akan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, maka orang-orang yang bersabar itu diberikan kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Jadi makna daripada ujian itu adalah untuk menguji kesabaran kita. Siapa di antara kita yang mampu bersabar akan ujian-ujian tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah sifat daripada ujian itu sifatnya sementara, tidak panjang dan tidak lama. Oleh karenanya kalau kita berbicara tentang konteks anak, ya, maka terkadang anak-anak kita itu mungkin menyulitkan kita di satu termin tertentu, di waktu tertentu. Tetapi di waktu yang berikutnya, insya Allah tidak lagi seperti itu, sepanjang kita sabar di dalam menghadapi mereka. Sama contoh seperti anak-anak kita, ya. Semisal di masjid misalnya, mereka kalau sholat itu main-main. Memang dunia anak dunia bermain. Sulit untuk kita ajak untuk fokus karena memang sudah disitulah, ya, bahagian kehidupannya. Dunia bermain, ya, keinginan tahuannya tinggi, kemudian organ-organ tubuhnya juga bertumbuh dan berkembang, sehingga butuh untuk adanya gerakan-gerakan tubuh yang menopang daripada tumbuh kembang daripada anak tersebut. Sulit untuk kita ajak untuk berkonsentrasi dalam satu titik tertentu, kecuali mereka itu bergerak dan bergerak. Sehingga terkadang kita menganggap anak ini adalah merupakan anak yang nakal, sulit diatur dan sebagainya. Tetapi dalam kondisi tertentu di fase berikutnya, boleh jadi anak kita, biar kita paksa nakal, sudah tidak mau lagi nakal. Biar kita paksa untuk ngomong atau gerak, sudah tidak mau lagi, karena sudah bukan lagi saatnya, sudah bukan lagi waktunya, ya. Saya berikan contoh jamaah sekalian, anak kami waktu dia masih kecil, itu kalau ada odong-odong di ujung jalan, dipanggil itu, ya, odong-odong gitu, ya. Nah, saya bilang naik nak, ya, 3 kali putar, 5.000 3 kali putar. Sekarang dia sudah mahasiswa, lewat odong-odong depan rumah, saya bilang, nak, naik mau lagi nak, 10 kali putar saya bayar nak. Apa dia bilang anak saya? Kami ini sudah besar, ya, tidak mau lagi untuk seperti itu. Itulah masa jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Ada waktunya. Jadi saya terkadang bilang, kalau anak-anak main dalam sholat, tinggal kita atur saja, jangan diusir pulang. Yang harus kita hukum itu kalau ada nenek-nenek baku ganggu-ganggu di belakang misalnya sementara sholat, atau si giti-giti di belakang misalnya, itu yang harus. Kenapa? Karena bukan lagi masanya, bukan lagi waktunya. Ini jamaah. Jadi ujian itu sifatnya sementara saja. Ujian nasional saja kita 3 tahun belajar, 3 tahun belajar. Ujian nasional itu cuma 2 hari loh.
Ya, 2 hari. Dan 2 hari itu tidak full 24 jam. Ya, 4 mata pelajaran, tiap mata pelajaran cuma 2 jam. Ya, Mas, kayak sama. Padahal 3 tahun belajar, ujiannya cuman waktu yang sangat terbatas. Jadi tidak panjang, tidak lama. Oleh karenanya, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Anak-anak kita memang demikianlah tingkah laku mereka, tingkah pola mereka sesuai dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Latarkabunna tabaqan an tabaqa. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita proses dalam kehidupan kita. Ada tabakah-tabakahnya, ada fase-fasenya, jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Kemudian sifat ujian yang berikutnya adalah untuk mengangkat derajat. Untuk mengangkat derajat. Jadi setiap ada ujian yang datang kepada kita, yakinilah itu adalah merupakan ujian kesabaran. Tidak lama ujian tersebut pasti datang kepada kita yang namanya ujian. Dan setiap ujian yang datang, kalau mampu kita lewati dengan baik, itu akan mengangkat derajat kita. Atau minimal kalau kita tidak mampu untuk melewati ujian itu akan menjadikan pembelajaran berharga bagi kita untuk kebaikan kita di waktu-waktu berikutnya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, semakin kuat ujian, semakin besar ujian, pertanda bahwasanya semakin akan meningkat derajat kita, semakin meningkat kualitas daripada kehidupan kita ini. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Nah, salah satu di antara bentuk ujian itu, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi itu, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan. Salah satu di antara bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah ujian dalam bentuk anak-anak kita. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah merupakan cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang sangat besar. Jadi di sisi Allah ada pahala yang sangat besar manakala kita mampu melewati ujian-ujian ini. Kalau dia ujian dalam bentuk anak-anak kita, di antara bentuk-bentuk ujian dari anak bagi kita orang tua, di antaranya adalah selain dari kesehatannya dan seterusnya, kita butuh mereka butuh perhatian, ya, kepada dari kita kepada mereka. Maka bentuk-bentuk ujian yang lain adalah, yang pertama, stres menghadapi tingkah lakunya. Stres menghadapi tingkah lakunya. Dan kita sebagai orang tua harus memang sudah siap mental. Karena inilah yang disebutkan dalam Quran, selain anak adalah merupakan nikmat, anak juga adalah merupakan ujian. Maka stres menghadapi tingkah lakunya, ya, bicaranya mungkin yang tidak yang terus menerus, bahkan kita katakan cerewet sekali kamu, nak, ya, ataukah dia lari ke sana kemari, hiperaktif misalnya, membuat kita stres, ya, ataukah macam-macam lah. Jamaah sekalian sama berbagai bentuk-bentuk laku, ya, tingkah daripada anak-anak kita yang terkadang menyebabkan kita ini kesulitan di dalam menghadapinya, sehingga terkadang kita stres di dalam menghadapi itu semuanya. Yang berikutnya adalah terkadang anak kita itu berprestasi. Ini juga ujian. Terkadang anak kita itu berprestasi atau menjadi anak yang sukses, alhamdulillah. Tapi ini juga adalah merupakan ujian yang menyebabkan terkadang orang tua menjadi ujub, menjadi sombong, sembari merendahkan orang lain. Ini juga adalah merupakan ujian. Ataukah mungkin kebalikannya, ya? Artinya anak itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Mungkin rankingnya di sekolah, ya, ranking 31 dari 31 siswa, jamaah sekalian, yang membuat kita ini orang tua menjadi malu, menjadi sedih. Bahkan terkadang kita bilang, ada ji otak di kepalamu itu, nah, gitu jamaah sekalian. Kenapa? Karena kita menjadi malu dengan prestasi anak yang tidak seperti anak-anak yang lain. Ini juga terkadang bentuk ujian untuk kita sebagai orang tua, malu, minder, berkeluh kesah dengan kondisi anak-anak kita yang tidak boleh jadi tidak seperti anak-anak yang lain. Ataukah kita merasa anak ini tidak memberikan manfaat sama sekali. Wa na'udzubillahi min zalik. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Ini jamaah sekalian, Allah telah memberikan kepada kita nikmat berupa anak,
bimbing, bina, arahkan dia dengan sebaik-baiknya. Pastilah ada kelebihan-kelebihan anak-anak kita. Jangan sampai kita menganggap bahwasanya anak kita ini hanya membuat susah kita, ya, hanya membuat kita ini malu atau sedih. Nauzubillah min zalik. Pasti ada kelebihannya. Ataukah yang lain lagi adalah berlebih-lebihan di dalam memperlakukan anak sehingga mengabaikan hal-hal yang dapat membahayakan anak. Terlalu manja, memberikan kemanjaan kepada anak-anak kita. Apa yang diminta justru kita kasih dan berikan, karena kita anggap kita adalah merupakan orang tua yang wajib untuk memberikan segala-galanya kepada mereka, tanpa mengetahui apakah pantas atau layak anak itu mendapatkan hal tersebut. Akhirnya kita lagi yang disusahkan setelah itu. Contoh yang sering kita berikan adalah seperti memberikan iPad kepada anak, HP kepada anak di usia-usia yang sebenarnya belum sampai kepada usianya untuk memegang itu semuanya, karena dia belum mampu untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dipegangnya itu. Tapi kita sebagai orang tua terkadang memberikan itu agar supaya kita tidak diganggu oleh anak-anak kita, agar supaya kita aktif dengan aktivitas kita, dan anak-anak kita juga aktif dengan gadgetnya, dengan permainan-permainan yang ada di media-media yang ada tersebut. Akhirnya kita sendiri juga yang akan mengeluh kemudian bagaimana caranya untuk menjauhkan anak kita dari gadget atau HP tersebut. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Nah, kemudian yang berikutnya, ingatlah bahwa sebenarnya anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bersih, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan masing-masing kita daripada perut ibu kita dengan tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Dalam artian apa? Setiap anak yang terlahir tidak ada langsung nakal, jamaah sekalian. Tidak ada anak yang langsung terlahir tidak bisa diatur, tidak ada. Mereka terlahir dalam kondisi tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Jadi dia suci bersih gitu. Dia itu, Masya Allah, adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak langsung sebagaimana apa yang kita bayangkan sebelumnya, tidak langsung nakal, tidak langsung urakan dan lain sebagainya. Mereka terlahir dalam posisi fitrah, dalam posisi tidak tahu apa-apa. Allah memberikan 3 hal: pendengaran, penglihatan dan hati. Oleh karenanya, karena anak terlahir dalam keadaan fitrah, maka anak itu dibentuk oleh 2 hal. Yang pertama adalah dibentuk bawaan daripada sifat dasar, ya, bawaan daripada sifat dasar daripada anak itu, ya. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat dasar kepada kita manusia, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa serta penyempurnaan penciptaannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat dasar di dalam diri kita, dalam jiwa kita. Itu 2 jalan, jalan fujuraha dan jalan ketakwaan. Jadi ada memang sifat dasar, sifat bawaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setiap manusia. Seperti misalnya, ya, seperti misalnya rasa suka, sayang, cinta, ya, marah misalnya, benci dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan sifat-sifat bawaan dasar, dan itu kalau dikontrol dengan baik maka itu bisa bermanfaat untuk manusia. Tetapi kalau tidak dikontrol maka ini juga bisa membuat bahaya. Seperti misalnya nafsu. Ada yang namanya nafsu makan, ya. Kalau tidak ada nafsu makan juga, wah, kita tidak mau makan, jamaah sekalian. Tetapi kalau tidak dikontrol maka ini juga yang bisa berbahaya. Itu bawaan dasar, sifat dasar. Tetapi ada lagi yang kedua, jamaah sekalian, yakni lingkungan. Maka lingkunganlah yang akan menumbuh kembangkan sifat dasar itu. Lingkungan inilah yang banyak mempengaruhi, ya, daripada anak-anak kita itu. Jadi anak-anak kita tidak langsung pintar bicara kotor, bicara yang kurang pantas, tidak langsung begitu. Lewat jalur apa mereka bisa berbicara seperti itu? Lewat apa yang dia dengarkan, lewat apa yang dia lihat. Artinya apa? Lewat lingkungannya. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Jadi lingkungan ini, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah,
pergaulan, media, dan juga organisasi ini juga sangat mempengaruhi daripada tingkah laku daripada anak-anak kita. Jadi ini para pemirsa Ruas TV rahimakum. Maka bersyukurlah anak kalau dia memiliki lingkungan keluarga yang baik, lingkungan keluarga yang bagus, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang benar, bertingkah laku yang baik, tidak ada cacian, makian, hinaan di situ, sehingga anak-anak tumbuh kembang dengan aura positif, dengan lingkungan yang positif. Maka insya Allah anak akan tumbuh kembang dengan baik. Maka bersyukurlah pula anak-anak kalau dipilihkan sekolah, ya, lingkungan sekolah yang baik oleh orang tuanya, ya, ditempatkan di tempat-tempat yang baik dengan anak-anak yang baik, orang-orang tua yang baik, maka bersyukurlah tumbuh kembang dengan baik. Berapa banyak jamaah sekalian anak-anak yang kita harapkan menjadi generasi penerus, generasi masa depan, di rumah kita sudah didik dengan baik, namun sayang lingkungannya lah yang mengarahkannya untuk menjadi anak-anak yang sulit untuk dikontrol, sulit untuk diatur. Berapa banyak anak-anak kita yang sudah pintar merokok di usia SD, jamaah sekalian, padahal di rumah mungkin tidak pernah kita ajari dia merokok, tapi lingkungan lah yang mengajarkannya. Berapa banyak orang tua yang sedih anaknya terlibat narkoba, narkotika, bahkan menjadi bandar narkoba. Apakah diajar di rumahnya? Jawabannya tidak, tetapi karena lingkungannya. Oleh karenanya kita sebagai orang tua berkewajiban juga untuk menjaga keluarga kita dan juga menjaga anak-anak kita dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Carilah lingkungan yang baik untuk mereka supaya mereka dapat tumbuh dan kembang dalam kebaikan tersebut. Kemudian pergaulan, media jamaah sekalian, ini juga banyak mempengaruhi anak-anak kita dan juga organisasi. Nah, kemudian ada perkataan dari Pak Ciptono, ya, ini pendiri dan kepala sekolah SLB di Semarang. Ini suatu ketika beliau menyampaikan bahwa pada hasil ciptaan Allah tidak ada istilah produk gagal. Ini sama dengan makna ayat yang kita bacakan tadi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia di dalam sebaik-baik bentuk. Jadi tidak ada istilah produk gagal, tidak ada. Kemudian yang berikutnya bahwa anak nakal itu bukan dilahirkan, tetapi anak nakal itu dibentuk oleh lingkungan keluarganya, lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi anak-anak yang sulit diatur itu bukan dilahirkan jamaah sekalian, mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka lingkungan inilah yang akan mendukung atau yang akan memperburuk keadaan mereka. Maka kata Nani Deborah ini, ya, dalam salah satu buku beliau bahwa anak nakal itu bukan dilahirkan, tetapi anak nakal itu dibentuk oleh lingkungannya, lingkungan keluarganya atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian kenakalan adalah jeritan hati. Ini juga, ya, beberapa tingkah laku yang terkadang dilakukan oleh anak-anak sehingga terkadang kita mengatakan nakalnya ini, padahal belum tentu nakal, ya, sebab kenakalan adalah jeritan hati yang tidak ketemu jalan keluarnya. Itulah kenakalan jamaah sekalian menurut Ustadz Heri Santoso. Atau potensi yang belum nampak buahnya, potensi yang belum nampak buahnya. Misalnya anak suka coret-coret, kita anggap itu nakal barangkali karena suka coret-coret, padahal boleh jadi berkembang seni melukisnya itu anak, dan kalau kita kembangkan bakatnya ini, boleh jadi potensi yang belum nampak ini nantinya menjadi nampak, dan baru kita sadar bahwa apa yang menjadi kebiasaan anak-anak kita sewaktu masih kecil rupanya sangat bermanfaat sewaktu dia sudah dewasa nanti. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, potensi yang belum nampak buahnya, ya, belum nampak buahnya. Boleh jadi anak-anak kita yang senang main game itu, ya, kita masukkan ke sekolah-sekolah IT misalnya, yang bisa berkembang bakatnya itu, boleh jadi dia menjadi programmer, ya, boleh jadi selama ini dia memainkan yang namanya game itu, tapi pada saat dia menjadi programmer, coding dan lain sebagainya, maka boleh jadi mereka inilah yang membuat game-game Islami misalnya begitu. Jadi tinggal kita salurkan sebenarnya. Kenakalan, kata beliau, potensi yang belum nampak buahnya. Nanti baru kita sadar pada saat sudah ada buahnya, oh rupanya inilah
kebiasaan-kebiasaan yang boleh jadi kita menganggap itu buruk atau jelek sebelumnya, tetapi itu bermanfaat untuk anak-anak kita. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah, maka bagaimana cara kita mengatasi ya anak-anak yang sulit untuk diatur ini? Ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah mari kita luangkan waktu bersama dengan anak-anak kita. Karena terkadang kenakalan anak kita itu disebabkan karena ingin mendapatkan perhatian daripada orang tuanya. Ingin digendong, ingin disayang, ingin dikasihi, ingin dicintai, ingin disapa. Sehingga dia melakukan hal-hal yang boleh jadi bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Padahal maunya mereka itu adalah ingin diperhatikan. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, yang kedua adalah keluarkanlah kata-kata positif. Ya, kata-kata positif, kata-kata pujian, dukungan kepada anak-anak kita. Ini juga mereka butuhkan jamaah sekalian. Bahkan terkadang saya sampaikan pemirsa Ruas TV rahimakumullah, untuk meluluhkan hati anak, untuk meluluhkan hati anak yang mungkin sulit untuk diatur, yang kita anggap nakal, boleh jadi ada kata-kata yang akan menyebabkannya termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah tiupkan 4 kata ajaib. Seperti misalnya kata-kata minta tolong. Ya, minta tolong untuk anak-anak kita. Nak, bisa minta tolong, nak. Kata-kata inilah yang kita keluarkan. Ini motivasi untuk anak-anak. Dan kalau kita minta tolong, ini kalimat universal, kata-kata universal. Pastilah orang akan membantu kita manakala kita minta tolong kepadanya. Bandingkan dengan kata-kata yang biasa keluar daripada lisan kita, mulut kita sebagai orang tua atau sebagai guru. Langsung kita katakan, "Weh, sampah, ambil dia." Itu kan ada kata-kata perintah yang menyebabkan anak ada semacam makna penolakan di situ. Kenapa kamu suruh saya? Kenapa bukan engkau saja yang ambil? Itulah yang menyebabkan terkadang kita anggap anak kita nakal, buang sampah sembarangan dan seterusnya. Padahal boleh jadi ada kata yang dapat menggerakkan anak itu untuk menjaga kebersihan. Dengan kata-kata apa? Bisa minta tolong, nak, ambil sampah tak? Bisa minta tolong, nak, bantu dulu mama, nak, ini ya. Ini ada gas habis, nak, minta tolong, nak, dan seterusnya jamaah sekalian. Ini adalah merupakan kata-kata yang indah daripada sumpah serapah atau kata-kata yang kasar kepadanya, yang boleh jadi menurut kita bisa menggerakkannya, tetapi justru itu adalah merupakan penghinaan untuk anak-anak tersebut. Kemudian yang berikutnya ada ucapan kata-kata terima kasih. Ini juga penting, kata-kata terima kasih. Terima kasih, nak, sudah sholat. Terima kasih, nak, sudah tepat waktu datang. Terima kasih, nak, sudah kasih masuk bajunya. Terima kasih banyak, nak, sudah kerjakan PR. Terima kasih. Ini adalah merupakan bentuk penghargaan. Makanya kalau ada kebaikan anak, itu yang kita ingat-ingat selalu. Kalau ada misalnya sesuatu hal yang buruk atau jelek yang dilakukan anak, ya kita hapuslah, supaya kebaikan-kebaikan inilah yang kita senantiasa perdengarkan di telinga anak kita. Ucapan terima kasih tidak akan menurunkan harkat dan martabat kita. Ucapan minta tolong juga tidak akan menurunkan harkat dan martabat kita, tapi justru akan meluluhkan hati anak jamaah sekalian yang sama berbahagia. Demikian pula minta maaf. Kalau ada kesalahan, kehilafan yang kita lakukan, jangan sungkan-sungkan untuk minta maaf kepada anak-anak kita. Demikian pula anak, berikanlah kesempatan untuk minta maaf, untuk dia bisa berubah ke arah yang jauh lebih baik. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah, dan berikutnya adalah hindari ya 12 gaya populer. Ini yang biasa kita istilahkan, 12 gaya populer di dalam berkomentar terhadap anak. Seperti misalnya memerintah, seperti tadi itu memerintah, ya, meremehkan, membanding-bandingkan. Ini yang tidak disenangi oleh anak ini. Makanya biasa ada anak yang tidak mau mendengar lagi. Kenapa? Karena suka kita memerintah saja, meremehkan, membanding-bandingkan, atau memberikan labeling kepadanya. Seakan labeling itu adalah merupakan label yang akan melekat kepadanya sampai dengan dia dewasa. Nauzubillahi min zalik. Dengan labeling si bodoh, si tolol, apa semuanya, si pemalas, cengeng dan lain sebagainya. Ini jangan sampai jamaah sekalian sangat berbahagia. Ini juga yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh anak-anak kita. Apalagi mengancam, menyindir, menyalahkan, termasuk juga adalah membohongi. Hati-hati dengan kebohongan, ya. Saya terkadang bilang, kalau kita bohongi anak kita, dua efek buruknya. Yang pertama, hilang kepercayaan,
Dan yang kedua adalah tidak ada artinya nasihat. Berapa banyak orang tua jamaah sekalian, untuk agar supaya anaknya berhenti menangis, dia berbohong. Bahkan berbohong sambil menakut-nakuti. Misalnya dengan kata-kata, awas kok ada toke nak makan kok. Awas ada serigala. Kata-kata ini ya, padahal berbohong. Tidak ada itu, ya. Tapi tujuannya apa? Untuk supaya dia berhenti menangis, berhenti meminta sesuatu, atau berhenti melakukan hal-hal yang kita tidak senangi. Kemudian kita bohongi dia. Dua, hilang kepercayaan. Tidak ada artinya yang namanya nasihat. Apalagi kalau kita berjanji, lantas kita tidak tepati. Maka dua tadi ini, hilang kepercayaan, tidak ada artinya nasihat. Apalagi mendikte, mengkritik, ya, menghibur sambil membohongi dia, ataukah membahas ulang kesalahan yang pernah dilakukan oleh anak. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah, itu ya, hindari. Nah, kemudian yang ketiga, mari kita penuhi kebutuhannya, kebutuhan anak-anak kita. Yakinlah bahwa mustahil Allah menciptakan anak-anak kita tanpa peran istimewa kelak di masa depan. Maka bersyukurlah atas semua potensi fitrah yang Allah berikan kepada anak-anak kita, dan bersabarlah pada prosesnya. Semuanya akan indah pada waktunya bila tepat kita mendidiknya dengan baik. Fitrah ibarat benih yang kelak akan menjadi pepohonan yang baik dengan buah yang manfaat bagi sekitarnya. Penuhi kebutuhan anak. Apa kebutuhan anak? Ini tadi, rasa aman, ya, bernilai, dihargai, dipahami, dicintai, dimengerti. Inilah kebutuhan-kebutuhan anak-anak kita. Maka kalau kita ingin anak kita mudah untuk diatur, penuhi kebutuhannya. Sebab kalau kebutuhannya terpenuhi, maka yang akan muncul berikutnya adalah anak akan merasa aman. Karena sudah ada sandang, pangan, papan, bahkan pendidikannya juga layak untuknya. Anak akan merasa aman, dicintai, dipahami, dimengerti, diterima, dihargai, ya. Anak akan berperilaku baik, bahagia, tenang, dan damai. Nah, kebalikannya, kalau mereka tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan ini, maka yang ada berikutnya adalah anak akan merasa gelisah, tidak aman, merasa tidak berharga. Apalagi kalau kita bully anak kita semenjak kecil, ya. Kenapa kamu hitam sendiri? Nah, adekmu putih, kakakmu putih. Baku tukar di rumah sakit ini barangkali. Nah, inilah yang terkadang menyebabkan anak merasa tidak berharga, tidak bernilai. Bahkan terkadang dia menganggap hidupnya di dunia tidak berarti sama sekali. Inilah cikal bakal anak nakal di luar lingkungannya. Nauzubillahi min dzalik. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, kemudian yang berikutnya adalah, ya, biasakanlah selalu memuji anak-anak kita. Kalau dia melakukan kebaikan, kalau dia melakukan kesalahan, berikanlah kesempatan untuk minta maaf, dan berikanlah kesempatan untuk memperbaiki kepada hal yang lebih baik. Tapi manakala dia melakukan kebaikan, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan pujian kepadanya, baik itu dalam bentuk sentuhan fisik, maupun dalam bentuk verbal, maupun ya dalam bentuk non verbal. Sentuhan fisik misalnya dengan apa? Dengan tepukan bahu, ya. Kita tepuk bahunya misalnya. Ini non verbal, ya. Tepuk bahu. Kemudian apa lagi? Mengusap kepalanya, atau kita senyum dengan kebaikan yang dia lakukan, atau tatapan mata yang memotivasi, kedipan, ekspresi wajah yang senang, atau dengan acungan jempol. Ya, acungan jempol, atau dengan tepukan tangan misalnya kalau dia berhasil melakukan sesuatu yang kita anggap wow, luar biasa, nah, hebat ini, tepukan tangan. Ataukah dalam bentuk verbal seperti pujian, bagus nak, pintar nak, 100, hebat nak. Jangan sungkan-sungkan memberikan pujian-pujian seperti itu. Maka anak-anak kita insya Allah akan mudah untuk diatur, akan mudah untuk diarahkan. Karena tidak ada satupun orang yang tidak senang dengan pujian, apalagi dalam bentuk verbal, ucapan kata-kata. Jangankan anak kecil, kita saja senang dipuji, jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi pujilah dia, berikanlah dorongan, ayo nak kamu bisa, ya. Sedangkan temanmu bisa, kenapa kamu tidak, nak? Ayo nak. Nah, sama-sama aja kita. Ayo kita saling belajar. Namanya belajar, nak, dari tidak tahu menjadi tahu. Ayo nak. Kalau dia misalnya belajar naik sepeda dan jatuh, ayo nak, bangkit nak. Kita angkat lagi dia. Ayo nak. Semuanya orang juga pernah seperti itu. Tapi belajar dari kejatuhan itu jauh lebih penting lagi. Jangan bermalas-malas. Jadi berikan dorongan. Kemudian komentar-komentar positif.
ataukah ungkapan-ungkapan kekaguman kepada anak-anak kita. Ini juga adalah merupakan hal yang cukup penting dalam mengatasi anak-anak yang sulit untuk diatur. Pola mendidik kita sekarang coba kita balik sekarang. Yang awalnya suka mendikte, memarahi, memaki-maki, bahkan melabeling anak-anak kita, sekarang mari kita rubah. Ya, kita balik jamaah sekalian dengan pujian, dorongan, komentar positif, ungkapan-ungkapan kekaguman, ataukah dengan nonverbal, keceriaan wajah, tepukan bahu, usapan kepala, senyuman, jangan cibiran, senyuman, ya, kedipan mata, ya, ekspresi wajah yang menyenangkan. Dan yang paling penting juga adalah tangkap basah kebaikan anak-anak kita. Jadi kalau ada kebaikannya, tangkap basah jamaah sekalian dan acungkan jempol kepadanya, maka yakinlah mudah untuk diarahkan anak-anak kita itu. Kemudian yang berikutnya adalah empati terhadap kondisi anak. Ya, permintaan anak yang tak pernah terucapkan ini diantaranya. Cintai aku sepenuh hatimu. Terkadang tidak terucapkan, tetapi inilah yang diinginkan oleh anak-anak kita. Aku adalah ladang pahala bagimu, maka tuntunlah aku. Aku adalah fotokopimu, aku pelanjut nama baik keluarga. Jangan marahi aku di hadapan orang banyak. Jangan bandingkan aku dengan yang lain. Aku bertumbuh, maka jangan selalu menganggap aku anak kecil. Biarkanlah aku mencoba. Jangan ungkit kesalahanku. Jangan memarahiku dengan ungkapan yang buruk. Tolong jangan rusak mentalku dengan bentakan-bentakanmu. Jangan ikutkan aku dengan masalahmu yang tidak ada kaitannya denganku. Jangan hanya mengatakan jangan, tapi jelaskan mengapa aku tidak boleh melakukannya. Kemudian berikan aku pendidikan agama agar lepas tanggung jawabmu nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi. Yang berikutnya adalah jadilah contoh teladan yang baik. Ini juga adalah merupakan hal yang penting bagi kita sebagai orang tua. Jadi contoh teladan yang baik. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu katakan apa yang tidak kamu perbuat? Betapa besar murka Allah apa yang kamu katakan lantas tidak kamu laksanakan. Kemudian yang lain lagi adalah dalam berkomunikasi, ya, beri nama yang baik-baik anak kita, panggil dengan julukan yang baik, panggil dengan julukan yang terbaik, panggil dengan namanya. Kalau ada julukannya dengan julukan-julukan yang baik. Demikian pula jadilah pendengar yang baik, ya, antusias dan merespon, dan demikian pula berdialog dengan anak kita manakala dia sudah tumbuh remaja. Kemudian yang berikutnya adalah bersabar dan jangan pernah berputus asa di dalam mendidik anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah jangan pernah lelah di dalam mendoakannya. Inilah para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, hal-hal yang penting kita terangkan di kesempatan pagi hari ini menyangkut tentang bagaimana mengatasi, ya, anak-anak yang sulit untuk diatur adalah dengan berperilaku positif, memberikan yang terbaik kepadanya, dan jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, para nabi dan rasul pun itu berdoa kepada Allah menyangkut tentang generasi mereka, anak-anak mereka. Berdoalah kepada Allah, karena yang menciptakan anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu tentang kondisi anak-anak kita, maka berdoalah. Sementara kita orang tua hanya sekedar berusaha saja untuk menjalankan, mengembangkan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Adapun yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.